fatal. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati bi arba'ati syara'ita. Wa yajuzu dan boleh atau sah bagi orang musafir qasrus sholatir rubaiyati, mengqasar sholat yang bangsa 4 rakaat. Itu dengan 4 syarat. Dengan 4 syarat. Jadi boleh orang musafir qasar sholat yang 4 rakaat ya, menjadi 2 rakaat dengan 4 syarat. Pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Pertama, bahwa adalah musafirnya itu bukan untuk maksiat. Maksiat haram dan tidak sah. Udah haram nggak sah nggak gitu sholat rubaiyah, sholat qasornya. Iya nggak sah. Iya dosa tentu. Sholatnya gimana? Boleh ke qasar? Nggak boleh. Karena syaratnya itu musafirnya bukan maksiat. Nah, di sini dijelaskan la syakka anna safara ghaliban wasilatun ilal khalasi min mahrumin. Tidak ragu lagi, la syakka tidak diragukan lagi, anna safar bahwa musafir itu ghaliban umumnya wasilatun ilal khalasi minal mahrubi, wasilah atau cara untuk selamat dari kejaran. Itu umumnya. Kenapa di musafir bisa dikejar, ada kejaran atau juga ada sesuatu yang lain yang mesti dia lakukan. Awil usuli ila matlubin, atau sampai kepada yang dicari gitu. Awil usuli au ilal wusuli ilal matlubin, atau sampai kepada yang dicari matlub gitu. Karena kita mau pergi ke suatu tempat jauh, jadi namanya musafir. Kemudian wasafaru adhannatul masyaqqati, dan musafir itu ya pasti itu ada kesulitan. Adhannatul masyaqqah, pasti di dalam musafir itu ada kesulitan gitu. Dugaan keras untuk pasti mendapatkan kesulitan di dalam perjalanan. Minimal nungguin bis, ternyata bisnya udah jalan duluan, ya banyak deh gitu. Nah, dalam waktu wahia, nah ini kaidah tajribut taisiro, dan itu karena masyarakat kesulitan itu tajribut taisiro, menarik kemudahan gitu. Karena perjalanan jauh itu kan mengalami kesulitan, ada aja halangan, rintangan, maka rintangan itu menarik kepada kemudahan. Yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu al-masyaqqatu tajlibut taysira, itu kaidah fiqhiyah. Setiap yang sulit maka diberikan kemudahan. Walihada khutta minas sholati rubaiyati rakaatani, maka karena inilah khutta minas sholat rakaatani, sholat rubaiyah digariskan, khutta diberikan atau khutta itu diberikan kelonggaran dari sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, jadi qasar boleh dijamak, boleh kagak gitu. Qasar itu artinya meringkas, bukan berarti qasar harus dijamak, enggak gitu. Boleh dijamak, boleh kagak gitu. Kalau ini kan masalahnya masalah qasar. Kayaknya masalah qasar itu perjalanan jauh nanti.
Wal kitab wa sunnatu wa ijma'ul a'immati ala jawazis qasri fis safaril mubahid tawili. Dan Al-Qur'an, Alkitab itu artinya Al-Qur'an, wa sunnah, hadis, wa ijma'ul ummah. Bukan ijma' ulama. Ijma'ul ummah artinya orang umum tahu. Baik ulama maupun bukan ulama dia tahu, namanya ijma'ul ummah. Gitu. Itu dasar hukumnya Al-Qur'an, hadis dan ijma'ul ummah atas boleh mengqasar di dalam musafir yang mubah, tapi musafirnya at-tawil yang jauh. Fis safaril mubahid tawil gitu. Dalam musafir yang mubah yang jauh perjalanannya. Kalau dari sini ke Depok nggak masuk musafir. Ada juga yang bilang musafir, cuman nggak boleh dikosor gitu, karena perjalanannya dekat. Kenapa? Karena namanya perjalanan itu pasti ada kesulitan. Kalau mazhab Syafi'i minimal gitu, minimal 85 km gitu. Kalau dari sini ke Depok enggak, walaupun di Depok itu luar Jakarta, enggak termasuk musafir. Bogor itu ada mazhab yang lain. Kemudian wa fi qasril maqdiyati khilafun. Ya. Dan di dalam qasar untuk apa? Maqdiyah itu yang diqadha itu ada khilaf. Wa tafsirun ya'ti, dan ada perincian yang akan datang nanti pembahasannya. Gimana? Boleh gak qasar salat yang diqadha? Gitu. Salat qadha dia belum sholat, mau boleh gak dikodok, nanti dikosor gitu. Kosor kodok namanya. Udah kodok dikosor lagi. Nah itu ada khilaf dan ada perinciannya gitu. Kalau kosor yang dia waktu di rumah sholat, dia tinggalin sholat di rumah, dia nggak musafir. Kemudian di dalam musafir boleh gak dikodok dengan cara kosor? Dia sebelum musafir dia udah apa? Ada meninggalkan kodok, sholat dan asar. Boleh gak dikodok? Gitu. Kodoknya dengan cara dikosor. Gitu. Bukan kodok yang biasa, kan kodoknya kodok kosor. Namanya kosrul maqdiyah. Itu khilafun. Ada perbedaan pendapat, wa tafsilun ya'ti. Itu ada perincian, nanti akan dibahas. Kemudian dasar hukumnya, qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum bil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum. Dan apabila kalian musafir, darabtum itu artinya musafir, bil ardi di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa atasmu antak suruh minas sholat, bahwa kamu itu mengkosor sholat in khiftum, jika kamu khawatir, takut gitu. Al-ayatah panjang. Kemudian dijelaskan ad-darabtum itu wa darbu fil ardi. Artinya darbu bil ardi itu artinya as-safar, musafir. Tidak darabtum artinya apabila kalian musafir di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengkosor sholat jika kalian khawatir, gitu, takut. Nah, itu dalam Al-Quran surah apa itu? Nah, ini nggak tahu surah apa itu. Al-Imran atau Al-Baqarah. Nah, kemudian wa fi sahihain, di dalam hadis sahih Bukhari, itu ada istilah kata-kata sahihain pasti hadis Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Maka itu namanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, itu apa? An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud qala, Nabi yang qala Ibnu Mas'ud berkata,
shallaitu ma'a Rasulillah sallam rakaataini. Aku sholat bersama Rasulullah sallam 2 rakaat. Wa ma'a Abi Bakrin rakaataini, dan juga sholat bersama Abu Bakar 2 rakaat. Wa ma'a Umar rakaataini, dan juga bersama Sayyidina Umar 2 rakaat. Itu mengenai sholat qashar. Gitu. Oh, di sini kan nggak dijelasin sholat apaan nih, ya. Gitu. Nah, kemudian waqala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, ini penjelasannya, sabartu ma'a Rasulillah sallam wa Abi Bakrin wa Umar. Aku musafir bersama Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Fakanu yusalluna dzuhra wal asra rakaataini rakaataini. Mereka itu sholat zuhur dan asar 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu. Itu artinya sholat zuhur dan asar. Gitu. Itu dia 2 rakaat, 2 rakaat. Itu mengenai qashar. Nah, itu satu ya, bahwa yang pertama bahwa adalah musafirnya bukan dalam keadaan maksiat. Nah, dasar hukumnya mengenai itu ada hadis Al-Quran, hadis dan ijma ummah, bukan ijma ulama. Kalau ijma ulama, nah, ummah nggak ikut-ikut. Sholat 5 waktu itu namanya ijma'ul ummah, bukan ijma ulama. Yes. Nah, itu nggak boleh itu. Kalau ijma'ul ummah nggak boleh berbeda. Kafir. Kalau berbeda aja kafir. Semua umat Islam mengatakan Al-Quran adalah wahyu Allah. Ada yang bilang bukan wahyu Allah, nah udah kafir. Gitu. Karena ijma'ul ummah. Umat ini. Iya, umat Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Gitu. Kemudian hadisnya juga jelas, ada dasar hukumnya. Kemudian summa syartu safari. Nah, kemudian syarat yang kedua musafir itu ayyakuna fi ghairi maksiatin, bahwa adalah musafirnya itu bukan untuk maksiat. Nah, musafirnya ada yasmulul wajib, maka meliputi wajib. Yasmulul musafiru al-wajib, termasuk musafir yang wajib. Kasafaril haji, seperti musafirnya untuk pergi haji. Pergi haji musafir itu boleh diqashar sholat, karena itu termasuk salah satu syarat sahnya qashar. Gitu. Kemudian wa qada'id duyuni, dan bayar utang. Qada itu bayar, duyun utang. Gue ternyata orang yang ngutangin adanya di Bandung, nggak boleh musafir. Kenapa? Nah, itu namanya musafir wajib. Gitu. Utang wajib dibayar, kecuali belum jatuh tempo. Pas jatuh tempo wajib itu musafir jadi wajib. Wa nahbihima, dan seumpamanya, seumpama musafir haji dan qada bayar utang, apalagi yang wajib. Nah, nikah sunnah. Iya, kecuali dia masih sengok. Gitu. Wah, di sana dia wajib jadi musafir. Jam orang Jogja deh. Iya. Gitu. Ada sunnah ya. Iya, sunnah itu boleh ya, Mas. Ini yang wajib. Seperti apa lagi? Janji Apa? dia janji apaan dia Janji. oh, Iya, janji yang harus dipati. Termasuk wajib dan musafirnya itu boleh diqashar. Kemudian wayat mulul mandu, mau meliputi yang sunnah juga. Musafirnya musafir yang sunnah, haji tatawu, seperti haji sunnah. Haji yang pertama itu wajib,
Haji yang kedua, ketiga itu sunnah. Gitu. Termasuk umroh. Gitu. Kemudian wasilatir rahim itu juga sunnah. Silaturahim sunnah. Wa nabihima dan seumpama apa tatawu apa haji dan silaturahim apa lagi nikah orang jauh itu Udah rumah. pindah rumah pindah tugas gitu. Kalau tugas mungkin bisa tetap. Kan Enggak. belum netap. Belum. Iya. Nikah juga bisa netap sono. Yang ngiring. Nah. Yang ngiring nih. Iya yang ngiring ya, masuk sunnah. Nah, Iya. Maya semulul mubahu dan juga meliputi yang mubah. Kasaparit tijaroti seperti ya musafirnya untuk dagang. Dagang itu kan mubah. Jauh mubah. Musafir kalau dagangnya wajib karena jadi nafkah tempatnya. Nah, kalau yang jauh boleh, yang dekat boleh. Kemudian watanazuhi dan musafir jalan-jalan boleh gitu, jalan-jalan untuk melihat pemandangan itu awalnya boleh. Kemudian wayasmulul makruhu juga musafir ada yang namanya makruh kasaparil munfaridi an rafiqin seperti musafir sendirian nggak pakai teman itu makruh hukumnya. Ini pergi jauh gitu makanya berdua an rafiqin kecuali ada kecualiannya nanti kecuali emang dia udah tahu jalan gitu. Dasarnya apa Sat? Kalau orang bepergian sendiri, safari sendiri jadi makruh. Dasarnya jadi apa Sat? Takut jadi nggak tahu jalan. Iya, selain nggak tahu jalan nggak ada yang ngasih tahu, Iya. nggak ada yang ingetin ini itu. tiba-tiba maksiat. Itu menunjukkan bahwa kita dalam perjalanannya kita nggak boleh sendiri, mesti berdua. Jadinya Minimal mampir-mampir. berdua karena saling mengingatkan. Ada yang nggak ada niat buat dia maksiat, bisa jadi maksiat. Kalau sendirian, Ada yang ingetin gitu. Gitu. mampir di biasa supir. Musafir yang jauh, namanya supir yang jauh. Lama. Nah, gitu. Kasafaril munfaridi an rafiq seperti musafir sendirian dari teman, nggak ada teman. Kemudian qala Syekhu Abu Muhammad, berkata Syekh Abu Muhammad, wa minal aghradil fasidati. Nah, ada lagi nih. Dan di antara tujuan-tujuan yang merusak tawafus sufiyati li ra'yatil bilad. Nah, muternya orang-orang sufi untuk ngelihat kampung. Dia muter aja. Itu tujuannya apa nggak ketahuan mau kemana dia. Pokoknya muter aja, itu nggak boleh kotor. Keluar kecuali tujuan. Jelas ya. Tujuannya jelas, Mekah, Madinah, itu jelas. Gitu. Nah kalau orang sekarang Sat ngonten, ini ngonten kampung orang nih di Sukabumi atau di Bandung nih konten. Iya, dari situ jalan lagi karena nggak ada tujuan. Nah itu dia cuman videoin situasi aja Sat. Iya. Itu Jadi gimana? kan ada tujuannya Itu juga. mubah. Sat. Artinya juga. Ada kan tujuannya dia mau konten. Nah kalau yang orang sufi kan tadi kan emang dia entah mau kemana aja udah sejalannya dia kan. Kalau yang konten itu kan emang tujuannya dia konten. Itu dari tujuannya dia pertama. Kalau Iya. musafir itu kan tadi kan tujuan pertamanya nih kalau buat maksiat nggak boleh. Pertama. Nah tujuannya kayak lo deh lo musafir tujuan lo ngojek nyari nafkah kan dilihat dari tujuan nih. Iya. Nah, kan yang kedua musafirnya itu iya. Iya, yang tadi kan musafir apa? Ini yang kedua ayat kurang lebih dua asiatin. Di sini kalau Syekh Abu Muhammad berkata Syekh Abu Muhammad wa minal aghradil fasidati dan dari tujuan-tujuan yang rusak fasidah
apa tawafus sufiyati li ru'yatil bilad, muternya berkelilingnya orang-orang sufi untuk melihat kampung. Muter aja jalan ke sono itu nggak boleh kosong. Gitu, mesti ada tujuan. Iya. Gitu. Tujuan yang rusak ya nggak, yang dia nggak tahu apa sejalan-jalannya. Gitu. Kira-kira saat ini kamu perempuan ditetak berdaya ini gimana Ustaz? Itu enggak ada karena tujuan pertamanya gitu. Tujuan pertamanya kan untuk pergi sunnah atau mubah. Jadi nggak boleh jalan sendirian, kan tadi dibilang nggak boleh Ketika di tengah jalan ini di depan itu perempuan cakap iya, aja deh. itu nggak bisa. Iya, tapi nggak ada niatan kan ada sendirian. Karena tujuan pertamanya bukan untuk maksiat. Itu dalam kaedahnya ada yutafa yutafaru bil awal ilma la yutafaru bil awakhir bidawam yutafaru bidawam malaika laun yutafaru bil ibtidah la yutafaru bidawam. Ya seperti sholat musafir apa jamak nih, sholat zuhur jamak, zuhur asar, siapa? Pulang deh, zuhur asar pulang, sholat jamaknya di Sentul. Sampai rumah masih asar, itu nggak perlu sholat lagi asar, karena udah sholat, gitu, udah selesai. Jamak ya. Iya sampai jamak di Sentul. Sampai sini masih asar, itu masih lama lagi asar. Itu nggak perlu sholat asar lagi. Gitu. Rezeki jadinya rezeki. Asar sama Johor jamak ke takdim loh katanya. Jamak takdim. Enggak, zuhur sama asar jamak takdim. Iya, Johor asar pasti takdim gitu ya. Kalau asar sama zuhur takhir. Ya. Gitu. Kalau misalnya di tengah jalan masih kos bisa nih. Kosor aja. Di Sentul zuhur asar. Ternyata nih mobil melaju terus sampai Jakarta. Intinya di tengahnya jamak, tapi nggak boleh kosor. Gitu. Nggak boleh kosor. Kenapa? Karena udah sampai Rumi. Jamak. Iya nggak perlu dikosor, jamak aja, jamak biasa. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, kodo ya. Yang bukan kodo, ini sholat jamak, jamak takhir. Niat ya. Iya, Karena jalan gitu niat. mobilnya pancar gas. Mantep gas, pada sopir lah. Tanggung. Nah. Yang bawa Habib Ali lagi. Jamak ini. Boleh jamak di rumah, tapi kosong nggak boleh karena udah sampai. Gitu. Nah, kalau mau yang enak ya di tengah jalan kosor. Iya. Gitu disentuh sholat deh. Zuhur sama asar, jamak takdim. Sampai rumah, wah masih asar, udah selesai, nggak perlu ditambah lagi. Gitu. Boleh deh ngopi tuh. Gitu. Nah, kemudian qala al-imam Imam Abu Hujjah wala yustaratu kaunus sabari ta'atan bil ittifaq. Dan tidak disyaratkan keadaan musafir itu harus dalam keadaan taat gitu, untuk taat ya, untuk apa? Tepat waktu. Bil ittifaq, iya. Bukan itu. Bukan. Ya, pokoknya selain maksiat kan lawan maksiat taat. Dia nggak masalah itu. Masalah dia jalan-jalan aja. Gitu. Bukan musafirnya dalam untuk tujuan taat, nggak disyaratkan. Bil ittifaq. Eling deh kalau ya. Eling kan mubah. Gitu, bil ittifaq tuh, ittifaq ulama. Nah, ini namanya ijma ulama. Kalau ijma ulama itu belum tentu bulat. Gitu.
itu harus memahami kalau ijma'ul ummah pasti Bulat. itu bulat. Gitu. Sehingga ketika bertentangan berselisih maka itu ini kafir. Gitu. Nah, kalau bil ittifaq itu ulamanya 8. Kemudian diambil suara 60 40. Itu namanya ittifaq. Iya. Gitu. Wa anis sahibi talkhis istiratut ta'ati. Nah, dan dari apa? Sahibut talkhis ya pengarang sahibut at-talkhis itu ya Imam Romli itu ada syarat taat. Gitu. Nah, kemudian wa'tarada syekhu biqaulihi dan mengecualikan oleh Syekh Abu Suja dengan ucapannya bi ghairi ma'siyatin pada selain maksiat. Artinya apa? Ansafaril maksiat, musafirnya untuk maksiat. Gitu. Seperti apa? Kasafarin di qat'it thariq. Seperti musafirnya untuk merampok. Qat'it thariq artinya merampok. Gitu. Di jalan mau merampok. Iya, iya udah orang pengajar biar pakai sholat lah. Iya, ada yang Ada yang mau tinggal dari pesawat dulu deh. Ini STMJ. Kalau korupsi iya kali Sat. Kalau korupsi iya kali. Kan kalau enggak, STMJ. itu ada yang ada juga tadi. Gitu. Yang luar nih satu yang kerja tugas luar maksudnya yang dari DPRD deh, DPD. DPRD jalan-jalan apa korupsi ya, itu termasuk kontroling nggak boleh. Dan juga wa akhdil makus mengambil apa cukai, makus itu biar cukai dia mengambil al makus itu biar cukai apa itu cukai pajak gitu. Ngambil pajak itu nggak boleh juga nggak boleh kotor ya jauh gitu. Ibu bingung. Berarti orang bea cukai kalau dalam tugas nggak boleh Sat ya? Hah? Kalau orang bea cukai itu dalam tugasnya dia ngambil pajak di Boleh. Bandung nggak boleh kosor tuh. Nggak boleh. Tapi kalau Hah? Bukan kotor, nggak Emang? boleh kotor, mesti biasa, sholat biasa. Kan dalam tugas. Iya kan dia Walaupun dalam tugas. Pajak, Jadi, Pajak sih ya, dalam pajak ya. karena ini bukan tugas dia. Iya. Gitu. Kalau ngambil duit kan utangan. Itu lain dong, wajib itu. Bayar utang wajib. Nah, Lain ini. Enggak ada. Aku mau bayar lurusin aja misalkan gitu ya. Boleh. Yang orang Bandung gitu. wajib itu. Wajib. Kan tadi udah dijelasin wajib. Kemudian wajal bil khamri wal hasyid. Ya, ngambil khamr nggak boleh. Ngambil minuman keras wal hasyid juga apa opium. Opium untuk hasyid itu istilahnya ganja deh. Yang memabukkan itu haram. Kemudian waman tabi'at zulmatu zolamatu bi akhir sya. Dan juga orang yang mengikut orang zalim dalam mengambil sogokan. Arsya itu sogokan. Iya. Dia cuma ngikut doang, Iya. tapi dia nggak melakukan. Hmm. Gitu, orang lain cuma ikutin. Jadi bodyguard deh. Ya, juga. Awal Juga. ngawal. Gitu juga wasafaril mar'ati bil ghairi izni zaujiha. Musafirnya perempuan tanpa izin suaminya. Dia jalan aja sendiri nggak boleh kotor sholat. Kemudian wasafaril abdil abiqi juga musafirnya budak yang kabur. Abik itu melarikan diri dari tuannya. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, kemudian juga nih
yang sering terjadi nih, wa safaril madjunil qadiri 'alal wafa'i bi ghairi izni sahibid daini. Dan musafirnya orang yang berutang, dia mampu untuk apa? Melunasi, dia kabur gitu tanpa izin yang ngasih utang. Hari dia lari. Oh 2 hari lagi apa? Mau bayar utang nih, mau jatuh tempo pergi aja. Kabur, Menghindar utang berarti. hindar dari gitu. Itu juga nggak boleh kotor sholat. Wa nahwi dalika. Gitu. Dan seumpamanya yang haula'i wa asbahuhum la yutarakhasunu bil qasri. Dan mereka dan serupa dengan mereka itu tidak diberikan rukhsah untuk qasar. Kenapa li'anal qasra rukhsatun? Karena bahwa qasar itu ya rukhsah. Gitu. Wa hadza safaru maksiatun. Sedangkan ini musafir yang tadi yang sebutin itu maksiat. Wa rukhsasu la tunatu bil ma'asi. Nah, maka rukhsah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang maksiat. Itu kaidah wa rukhsas la tunatu bil maksiat. Tidak boleh latunat, tidak menjadi ilat dengan orang yang maksiat. Manat itu artinya ilah, penyebab. Warukhasu latunatu bil maksiat. Dan rukhsah itu tidak boleh diberikan kepada maksiat. Wa kadza la yaksurul ma'asi bisabarihi. Begitu juga sebagaimana tidak boleh qasar orang maksiat dengan musafirnya. La yajma'u baina sholatain, enggak boleh juga dijamak di antara 2 salat gitu. Ya enggak qasar deh, tapi apa? Dijamak deh 4 rakaat enggak boleh juga. Wala yatamatsalu wala yatanaffalu ala rahilah. Dan tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah boleh di atas kendaraan. Gitu. Sholat wajib nggak boleh. Nah, kan kalau mau lil hormati waktu boleh. Nah, boleh, tapi nggak sah. Tapi Ulang lagi kalau Ulang. bukannya ya ada, San. Jadi ada. Ya ada doang kan, San. Hmm? Iya nggak ada tapi ya ada setelah. Ya ada, iya. Oh. Wajib ya ada. Kalau sholat sunnah boleh di kendaraan. Iya. Kadang orang sholat di kendaraan udah aja nggak sholat lagi, padahal mesti sholat. Iya. Nah, kalau kita nggak ada waktu sholat gimana itu? Bodoh udah. Iya. Seperti dari Jakarta ke Surabaya, berhentinya sebentar. Jalan terus. Nah, gitu. Sampai di sono maghrib, zuhur asar ketinggalan. Gimana ya bodoh deh. ambil pusing deh. Kita udah niat, kalau dalam hormatil waktu juga nggak bisa. Menurut Anda nggak bisa. Kenapa? Nggak menghadap kiblat. Iya. Gitu. Bicara ke timur jalannya. Iya. Ke timur, Jadi gitu. jatuhnya dosa. Hah? Enggak, yang penting kita niat. Oh, niat nih. Nanti di zaman kalian nih, boleh. Sebab dulu ada pernah dijelasin sama Profesor meninggal nggak bisa? Agil Munawar. Lalu Sholat itu kalau bapaknya pergi dari Jakarta ke Palembang, dia sholat jamak itu zuhur asar maghrib bisa. Waduh, diborong. Diborong. Borongan nih. Kalau dari sana zuhur, berarti dia kalau dari sana apa? Sebelum zuhur pasti di sini. Zuhur asar maghrib bisa. Nazar apa itu, Zat? Nah, Nazar apa itu? mazhab yang nggak boleh diikutin gitu. Itu pendapat dibilang boleh. Nah, tadi Zat, Pendapat. tadi yang tadi Zat ini bilang tidak usah perlu sholat hormat waktu. Langsung aja deh, ya kan? Begitu. Benar aja. Masalah, treble. Iya. Kalau ada yang ada gini deh, ada umur. Iya. Itu gimana? Zat? Kita cuma niat uang. Nggak ada action. Dan niatnya itu kan ada tujuan untuk melaksanakan karena nggak ada kesempatan aja. Gitu. Niat makanya niatul mukmin khairun min amali
Niat itu menunjukkan tekad bulat gitu. Ada yang belum ngapa-ngapain masuk surga, mati masuk surga. Kenapa? Belum sholat, belum puasa, belum haji, pas masuk Islam, meninggal. Iya. Gitu. Karena udah niatnya itu udah tekad bulat, kan dia belum apa-apa. Iya, berlebihan ya. Sahabat Nabi bagian lebih. Baru sahadat dia meninggal. Wah enak dong gitu. Bersih. Wala yang tahu salah satu ayam tidak boleh mengungkap di hari wala yang boleh main tanda dan tiror, nggak boleh makan bangkai ketika terpaksa. Misalnya lah lapar banget, nggak ada makanan kecuali bangkai, itu boleh. Al-darurat itu duluhul mahdurat. Tapi kalau tujuannya maksiat, misalnya jalan kelaparan, dia nggak boleh makan bangkai, tetap haram. Olah beda dengan muhadzab, berkata di dalam kitab Imam Nawawi dalam syarah muhadzab, bila khilafin nggak ada beda pendapat. Qafirullah juga jika yaitu khilafin fi aklil maitati. Ada cerita perbedaannya juga mengenai makan bangkai berapa. Wala muawwal ada ini tidak ada dijelaskan atasnya. Ya, sampai itu.